Belakangnya pun segera menoleh, tak peduli dengan ponselnya yang langsung ia lempar ke tengah kasur. Saking kaget dan malunya Aisyah sampai bingung sendiri ia harus bagaimana di hadapan Sagara yang berdiri santai dengan tangan melipat di dada. Entah kapan pria itu kembali ke dalam kamar, yang jelas Aisyah tak tahu sama sekali, mungkin karena ia terlalu fokus menahan rasa kesalnya yang akhirnya tak terkendali juga sebab Haris begitu rewel dan terus memojokkannya. Saga, gumam Aisyah yang kali ini ingin sekali tenggelam ke dasar lautan. Ayo katakan yang barusan kamu ucapkan itu, aku ingin mendengarnya lagi, pinta Sagara. Yang mana? Begitu banyak yang ku katakan barusan. Aku tak ingat semua, jawab Aisyah yang tak mampu mendongakkan kepala untuk menatap Sagara. Yang terakhir. Apa ya? Salamkah? Tanya balik Aisyah, padahal jelas ia tak mengucapkan itu karena panggilan langsung ia putus secara sepihak. Bukan. Cepat katakan atau aku akan memberikan hukuman yang jauh lebih nikmat dari yang tadi, ancam Sagara yang tatapannya sangat serius. Glek. Ancaman tak main-main itu benar-benar membuat Aisyah hanya bisa menelan salivanya kuat-kuat. Ia tak bisa membayangkan saat Sagara mengatakan hukuman yang akan ia berikan lebih nikmat padahal yang pagi tadi saja bibirnya serasa seperti disengat tawon. Tidak. Jangan lakukan apa-apa lagi padaku, Saga, mohon Aisyah. Ya sudah cepat ulang perkataanmu. Aku ingin dengar lagi, desak pria itu yang sebenarnya menahan tawa dan bahagia. Aku mencintaimu, Sagara. Apa? Siapa yang kamu cinta? Tanya Sagara menggoda, padahal aslinya pria itu sudah ingin bersorak sambil berjingkrak. Kamu. Aku mencintaimu, ulang Aisyah. Hei, lancang sekali bibirmu membentakku. Kemari. Tita Sagara seraya memberi kode memakai tangannya. Mau tak mau dan harus mau nyatanya Aisyah mendekat juga. Meski umurnya jauh di atas Sagara tapi status pria itu tak main-main baginya. Mau apa? Tanya Aisyah saat pinggangnya ditarik paksa hingga kedua tubuh pasangan suami istri menempel hampir sempurna. Ya, karena Aisyah menahan dada Sagara dengan tangannya, jika tak begitu mungkin mereka sudah berpelukan. Kamu mencintaiku. Kenapa? Aku tak punya alasan untuk itu, jika aku mencintaimu dengan karena, itu bukan cinta tapi kagum. Dan aku cukup menikmati rasaku. Dan kamu tak ingin tahu bagaimana perasaanku. Tanya Sagara lagi. 1 pekan hidup bersama dalam ikatan suci pernikahan nyatanya tak pernah terlontar kata cinta di antara mereka berdua sekalipun keduanya sudah merasakan nikmat di sela bercampurnya keringat satu sama lain. Sikapmu sudah menjawab semua, Saga. Tapi aku mau bilang ke kamu. Ya udah bilang, emang aku larang. Balas Aisyah yang langsung melempar pandangan, tak sanggup rasanya jika harus mendengar kata cinta dari suaminya randomnya itu untuk yang pertama kali. Bagaimanapun Aisyah normal dan dewasa, cinta terbalas adalah hal yang paling menyenangkan bukan untuk dirinya saja tapi juga semua orang yang sedang punya perasaan tersebut. Jadi tak salah jika Aisyah sedang mempersiapkan hatinya untuk sesuatu yang tak pernah terbayang sebelumnya. Dengerin ya, buka dulu hijabmu. Nanti gak kedengeran aku males ngulang. Tanpa ada rasa curiga padahal jelas senyum suaminya itu berbeda, Aisyah melepas hijabnya, tentu itu tak masalah sebab hanya mereka berdua di dalam kamar. Buka juga gamisnya, Tita Sagara yang kali ini langsung membuat dahi Aisyah mengernyit. Kok buka gamis? Kamu mau bilang cinta atau apa? Tanya Aisyah yang selalu tak peka seperti biasa. Kan abis bilang cinta, kita buat buah cinta. Aisyah yang berusaha tak lagi memikirkan Intan terus memfokuskan dirinya pada sang suami. Sagara yang tak lagi merajuk karena cemburu kini sudah kembali ke setelan awal yaitu manja yang gemasnya kadang menyebalkan. Seperti saat ini, ia tak mau bangun dari atas pangkuan Aisyah setelah makan siang, perdebatan di antara sepasang suami istri itu berhasil membuat keduanya tak menikmati sarapan pagi. Kita jadi pulang besok sore? Tanya Aisyah. Malam juga gak apa-apa, jawab Sagara yang masih usel-usel tak jelas di perut bawah istrinya.
Kalau pulang malam, nanti sampai rumah lewat tengah malam kamunya pasti capek buat paginya berangkat ke sekolah. Jangankan di perjalanan, usai pelepasan saja Aisyah harus sabar membangunkan si anak SMA itu. Nanti izin gak usah sekolah. Hei, berani bolos, akan kucincang sostelmu. Ancam Aisyah seolah balas dengan pada suaminya. Mendengar itu, Sagara tertawa tapi ia masih enggan untuk bangun. Dunia Sagara kini hanya berpusat pada Aisyah, dan itu terbukti dengan tak acuhnya ia pada yang lain termasuk pada ponselnya sendiri. Momi dan Papa Ziko sampai menelepon Aisyah demi bisa bicara dengan Sagara. Iya, Bu Guru. Tapi ngomong-ngomong kamu mau kerja lagi? Tanya Sagara, entah kenapa pikiran itu terlintas di otaknya sekarang. Ngajar. Tanya balik Aisyah yang dijawab anggukan kepala. Entah, kalau kamu izinkan aku mau. Ngajarin aku aja sambil kita bikin anak, abis itu kamu ajarin anak kita kalau kamu hamil, keke Sagara yang kini menciumi sekilas perut rata Aisyah yang selama pemanasan ia selalu senang mendaratkan bibirnya di sana. Sedangkan anak tak pernah ada obrolan akan hal tersebut. Mereka yang melakukannya secara mendadak pada malam itu tentu membuat Aisyah tak memakai penghalang apapun. Sagara juga yang baru pertama kali langsung mengeluarkan lahar cintanya di tempat yang semestinya. Kamu mau punya anak? Kenapa? Kamu gak percaya kalau aku bisa ngurus kalian? Tanya balik Sagara. Bukan, begitu Saga. Lalu apa? Apa karena aku masih sekolah? Kan sebentar lagi lulus, malu ia punya suami kayak aku. Sagara sampai bangun dari baringnya karena ingin bicara serius dengan sang istri. Kok kamu punya pikiran kayak gitu sih? Enggak lah, kenapa aku harus malu? Justru aku bangga karena pria semuda kamu bisa nafkahin aku dari hasil uangmu sendiri, jelas Aisyah. Sebagai istri tentu ia tahu dari mana nafkahnya berasal. Sagara sudah menjelaskan sumber kekayaannya yang tak sedikit itu. Sagara yang punya beberapa kartu ajaib kini salah satunya dipegang oleh Aisyah dan itu adalah bentuk nafkah untuk istrinya, uang yang ada dan terus mengalir ke rekening tersebut tak lain dari keuntungan saham di perusahaan Pradipta Group yang jadi haknya. Sedangkan kartu ajaib lain berisi uang jajan dari Papa Ziko, Momi dadinya dan juga warisan dari almarhum Opa Wisnu yang pastinya tak sedikit. Hidup Aisyah dan anaknya kelak tentu akan terus berkecukupan meski Sagara masih berstatus pelajar SMA atau mahasiswa nantinya. Jadi gak apa-apa kalau kamu hamil? Tanya Sagara yang perasaannya jauh lebih tenang. Gak apa-apa, tujuan nikah kan selain ibadah pastinya membuat keturunan. Umurku yang segini udah harusnya juga jadi ibu, jawab Aisyah. Jika biasa soal usia, wanita itu memang terbilang sudah cukup matang menyandang status istri dan ibu. Ia yang penyabar, dewasa dan penuh perhatian pastilah akan memberi rasa nyaman untuk anak-anaknya kelak seperti pada Sagara yang selalu ia manja dengan segala sentuhan lembut tangannya. 2 hari di rumah ibu dan bapak, kini saatnya pasangan itu berpamitan. Mereka tak tahu sama sekali jika anak dan mantunya sempat berselisih paham meski hanya dalam hitungan jam. Aisyah memang sengaja tak menceritakan apapun pada orang tuanya selagi ia bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Aib suami akan ia tutup serapat mungkin karena sesungguhnya itu adalah tugasnya sebagai seorang istri, ia bukan hanya berperan menjadi pasangan saja tapi juga baju untuk pria tersebut. Kalian hati-hati ya, jika ada waktu senggang pulanglah lagi kemari, pesan ibu setelah mengurai pelukannya dari si bungsu. Rumah akan kembali terasa sepi karena kedua anaknya sedang menjalankan tugas masing-masing. Iya, Bu. Kalau ada waktu Aish kemari lagi. Kalian jaga kesehatan ya, ibu juga jangan banyak melamun, pesan balik Aisyah. Dari segala yang ia khawatirkan tentu ibulah yang paling ia pikirkan. Aisyah selalu mengatakan jika ibu harus punya kegiatan lain selain pengajian rutinnya yang seminggu 2 kali agar ia tak merasa kesepian di rumah seorang diri. Tentu, ibu akan sesekali ikut bapak ke pondok, nak. Setelah mencium takzim punggung tangan ibu dan bapak secara bergantian keduanya benar-benar bergegas ke arah mobil mewah milik Sagara usai mengucap salam.
Aisyah tetap memaksa untuk mereka pulang pada sore hari agar Sagara juga tak terlalu lelah. Istirahat cukup setelah perjalanan jauh suatu kewajiban untuk pria tampan berjaket coklat tersebut yang paginya harus beraktivitas seperti biasa lagi. Kendaraan mewah beroda 4 itu masih berjalan dengan kecepatan sedang karena masih di area jalan raya kota. Dengan diselingi obrolan biasa kini mereka hampir melewati rumah sakit tempat Intan masih dirawat hingga sekarang. Aisyah masih ingat betul saat Haris mengatakan nama bangunan tersebut yang berharap ia datangi kemarin. Ngelamun. Mikirin apa? Tanya Sagara yang menoleh sesaat. Gak ada kok. Mau mampir. Aku tahu kamu masih mikirin anak itu kan? Tawar Sagara dan itu berhasil membuat Aisyah menoleh dengan cepat saking tak percayanya dengan yang diucapkan sang suami. Boleh. Tanya Aisyah memastikan. Sekalian lewat, tapi sebentar aja. Aku kasih kamu kesempatan untuk jelasin pada anak itu biar dia gak berharap banyak padamu. Jangan sampai pernikahan kita jadi beban untuk orang lain. Aku gak lihat kamu ada dirasa bersalah karena gak bisa kasih pengertian. Kamu serius, Saga? Iya. Sahut pria itu sembari membelokkan setir mobilnya ke area parkiran rumah sakit berlantai 4. Setelah kendaraan yang mereka tumpangi sudah berhenti, keduanya turun dan langsung masuk ke dalam bangunan tersebut. Aisyah yang melangkah dengan pasti tak perlu bertanya lagi sebab ia masih ingat semua yang diberitahu Haris padanya. Ini ruangannya. Tanya Sagara saat ia merasa seolah semua di luar kepala Aisyah. Iya, aku hafal rumah sakit ini karena beberapa kali datang menjenguk, jelas Aisyah yang seperti tahu apa yang dipikirkan suaminya. Suatu keberuntungan bagi mereka yang datang bertepatan di jam besuk, jadi tak ada drama apapun saat pertama kali datang hingga kini sudah ada di depan kamar rawat inap Intan. Cek le. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahut Haris dan seorang suster wanita yang kebetulan sedang mengganti infusan baru untuk Intan. Ibu Aish, teriak si anak cantik dengan senyum khasnya yang lebar hingga deretan gigi kecilnya terlihat hampir semua. Sayang, bagaimana kabarmu? Tanya Aisyah yang langsung duduk di tepi ranjang pasien setelah Haris menggeser posisinya sedikit lebih jauh agar ada jarak di antara mereka. Ibu dari mana? Intan kangen, ujarnya yang langsung berderai air mata. Inilah yang ditakutkan oleh Aisyah. Ia tak ingin sama sekali melihat anak itu menangis dalam pelukannya. Maaf ya, ibu gak pamit sama Intan. Ibu kenapa pergi? Gak sama Intan lagi di sekolah. Ibu juga gak mau jadi ibu Intan, ucapnya disela isak tangis, siapapun yang mendengar pasti akan sedih termasuk Sagara. Jadilah pria itu keluar dari ruang rawat inap saking tak sanggupnya melihat kesedihan Intan. Hidup tanpa sosok ibu itu memang sangat berat seolah sendiri padahal ada di tempat yang ramai. Intan, bukannya selama ini ibu adalah ibunya Intan? Apa Intan lupa kalau ibu Aish, ibu Nisa dan ibu Atika semuanya ibu Intan? Ia pun langsung mengingatkan jika seorang guru adalah orang tua kedua bagi semua muridnya, maka itu Aisyah juga menyebutkan nama guru lainnya pada Intan. Bukan ibu itu, Intan mau ibu Aish jadi ibu juga di rumah. Ibu menikah